Tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau ada apa-apa, juga orang takut. Bahwa tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ya. Tidak bisa merubah hasil pemilu. Tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada info terbaru lagi masalah pemilu, guys. Ini Pak Haye Agus Harimurti Yudhoyono. Pokoknya selamat untuk Pak Haye yang baru saja dilantik sebagai menteri. Pokoknya Pak Haye nyenggol masalah orang-orang yang sering sekali teriak-teriak masalah kecurangan pemilu katanya. Pokoknya yang teriak-teriak masalah curang kita jogetin aja lah, guys. Kita jogetin pakai musik Oke Gas lah kira-kira. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita melihat videonya. Kita melihat apa tanggapan dari Pak Haye masalah kecurangan pemilu yang sering digaungkan dari 01 dan 03 ini, guys. Let's go. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi netral juga ini Pak Haye ini netral banget. Saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Ada angket. Kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Itu menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Kita usah kita betul, kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi buat kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau ada apa-apa, juga orang takut. Bapilu tidak bisa memberikan Bang Sandiaga Uno nih statement terhadap situasi politik di Jakarta karena itu sudah ditangani oleh DPP. P3 kami fokus agar perhitungan suara ini tuntas dan P3 yang sudah mendapatkan 4% ini bisa kita jaga pendapatan suaranya. Dan kalau berkaitan dengan topik hak angket itu Ketua Umum dan Sekjen yang nanti akan memberikan pernyataan atas posisi dari P3. Tapi kami bersyukur per hari ini kami masih di atas 4%. Namun kami tetap berjuang agar perolehan suara yang sudah dicapai ini bisa bertahan sampai akhir perhitungan nanti. Ini menyatakan sebagai mantan Sekjen PKB ya, bahwa tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia, ya. kontraproduktif karena nggak ada connectingnya dengan penyelenggaraan pemilu, tidak bisa merubah hasil pemilu, tidak bisa juga merubah hasil keputusan Bawaslu misalnya. Ya ketika Bawaslu memutuskan di TPS ini harus diulang, TPS ini harus dihitung ulang. Biayanya berapa itu keluar lagi ya? Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan sampai pada memutuskan. Nah, kalaupun ada challenge itu bisa sampai ke Mahkamah Agung nantinya. Kalau memang ada challenge kita tidak puas terhadap
keputusan Bawaslu. Tapi Oke. keputusan Bawaslu itu adalah keputusan yang mengikat. Nah, oleh sebab itu yang kedua saya ingin mengatakan bahwa hak angket Hidup Prabowo yang, Gibran. didorong oleh Pak Ganjar Pranowo, kemudian menjadi inisiasi misalnya oleh 3 fraksi ini, ya, termasuk PKB sebagai partainya tempat saya selama ini bernaung. Oke. Itu sia-sia, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif. Kalau misalnya mau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti setelah hasil pemilu 2024 ini diketok oleh KPU. Kalau konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka General, ya. secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar terjadi gitu. Hak angket itu nanti akan didahului dengan seperti penyidikan dan penyelidikan kayak gitu. Dari situ nanti akan bisa ketahuan contohnya dalam penyalahgunakan undang-undang keuangan negara, karena dalam APBN 2024 nggak ada itu kan, tapi dipaksakan ada sehingga mengambil dari kementerian-kementerian. Bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang Komisioner menangani. KPU, benar, Kalau guys? sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu. Kalau masalahnya masalah hukum, selesaikan dengan hukum. Kalau masalahnya masalah politik, dibicarakan secara politik, itu saja. Kita bikin yang penting itu upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang real, yang nyata-nyata dihadapi oleh rakyat itu tidak boleh terjadi. Di DPR melekat hak angket ya, hak angket. Cuma nanti posisinya seperti apa? Apakah kekuatan politiknya di 01 dan 03 apakah memenuhi quorum, itu kan diserahkan kepada kubu 01 dan 03 ya. Kalau harus atau tidak sebenarnya semua instrumen kalau menurut saya perlu dilakukan atau wajar-wajar saya dilakukan ya. Karena kalau ada instrumennya kenapa tidak dilakukan gitu kan? Tujuannya kan untuk semuanya terbuka informasinya, transparan semuanya gitu kan. Karena sekarang ini kan situasinya kan saling tuduh ya. Nah kalau saling tuduh itu kan harus ada instrumen Ya, harus ada supaya bukti. terbuka gitu. Salah satu instrumennya hak angket. Menurut saya wajar-wajar saja, tidak masalah. Pekerjaan yang sia-sia, kontradiktif, hanya membuat tidak nyaman, hanya membuat heboh, gaduh, itu saja targetnya, sehingga tidak perlu dihiraukan, biarkan saja paparnya. Misalnya hak angket UU Ciptaker, bagaimana supaya UU Ciptaker berubah? Kan gitu, dibikinlah angket, atau ada kasus-kasus lain, dibikin angket supaya kemudian ada kebijakan untuk mengubah itu, ungkapnya. Nanti pakai uang negara, rapat-rapat pakai uang negara. Nanti ada studi banding ke luar negeri pakai uang negara. Sia-sia saja, sia-sia waktu, sia-sia dana, ucap dia. Ya. Itu tadi apa itu komentar-komentar dari tokoh-tokoh pokoknya para tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh politik. Tadi ada Pak JK, ada juga mantan Panglima TNI yaitu Bapak Gatot Nurmantio, ada juga dari Ketua Umum Demokrat yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Pokoknya selamat untuk Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah dilantik menjadi menteri. Lanjutkanlah, kira-kira lanjutkan perjuangan Bapak Jokowi kan. Dan apa itu terakhir tadi ada juga penjelasan dari Bapak Komisioner KPU, ya betul katanya ya. Tak semudah itu kira-kira guys. Terus masalah menggaung-gaungkan hak angket kan dari paslon 01 maupun 03 ini. Karena suara itu sangat jauh sekali guys, sangat jauh sekali. Jadi ya Prabowo Gibran satu putaran harus kita kawal sampai Bapak Prabowo ke istana. Untung tadi nggak ada Rocky Gerung guys. Kalau ada Rocky Gerung, waduh, lebih seru lagi gitu guys kalau ada Bang Rocky Gerung di sana. Bapak Prabowo harus menjadi penerus, harus melanjutkan
program Bapak Jokowi yang sudah sangat mensejahterakan rakyat ini guys. Pokoknya kita sangat sejahtera sekali dengan pemerintahan Bapak Jokowi selama 10 tahun ini, dan itu harus dilanjutkan. Apalagi dengan ada Gibran, harus ada Gibran anaknya itu guys, anaknya Bapak Jokowi yang digadang-gadang sebagai Boruto kan, kira-kira kan. Bapak Jokowi adalah Naruto dan Bapak Prabowo adalah Sasuke. Wih, melanjutkan menjadi Hokage. Wih, arah ini guys, senggol dong lah kira-kira. 02 nih bos, senggol dong. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.